Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafira dengan NIM 25090750002 dari kelas A program studi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai apa itu pasar barang dan apa itu pasar uang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan pasar uang adalah pasar yang mempertemukan permintaan uang dalam penawaran uang dalam perekonomian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian apa itu kurva liquid money. Kurva dalam ekonomi makro yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan ketika pasar uang berada dalam keadaan seimbang. Sedangkan kurva IS atau biasa disebut dengan investasi saving adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat tabungan atau saving dan tingkat investasi dalam pasar dan pinjaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kurva. Yang pertama itu ada kurva perubahan dalam pajak, yang dimana di sini ada garis IS atau garis biru yang turun ke kanan. Artinya, garis ini menunjukkan hubungan antara suku bunga R atau pendapatan itu Y. Kenapa turun ke kanan? Karena kalau suku bunga murah, orang jadi semangat pinjam uang atau untuk belanja, untuk berinvestasi, sehingga pendapatan akan naik. Yang kedua itu ada garis LM. Garis LM ini garis biru yang naik ke kanan. Artinya, garis ini menunjukkan hubungan antara pendapatan dan suku bunga yang diperlukan supaya uang itu beredar dengan cukup. Kenapa naik ke kanan? Karena kalau pendapatan naik, orang jadi butuh lebih banyak uang tunai untuk melakukan pembelanjaan. Yang ketiga itu ada titik A dan titik B, yang dimana di sini itu titik potongan atau titik bertemunya, yang artinya titik dimana garis ini atau garis IS dan LM ini berpotongan. Kenapa di situ? Itu adalah titik keseimbangan, yang artinya di titik itu pasar barang dan pasar uang itu sama-sama cocok. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva liquid money. Garis IS ini bergeser karena ada perubahan dalam kemajuan belanja masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, bukan karena suku bunga. Kenapa bergeser? Karena ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada pajak turun, yang kedua itu karena pajaknya naik. Selanjutnya itu pergeseran kurva LM atau kebijakan moneter. Artinya garis LM ini bergeser karena ada perubahan dalam jumlah yang disediakan oleh bank sentral. Kenapa bergeser? Karena bank sentral ini ingin menambah uang atau uang di pasar itu melimpah. Jadi suku bunganya ini gampang didapat. Jadi kurva LM ini akan geser ke kanan bawah. Yang selanjutnya itu ada titik A dan titik B. Biasa disebut dengan titik bertemunya. Titik A ini adalah kondisi awal, sedangkan titik B ini adalah titik mendaratnya. Jadi intinya itu pergerakan dari A dan ke B itu menunjukkan dampak akhir dari sebuah kebijakan terhadap pendapatan dan suku bunga. Oke, baik. Di sini ada kurva yang mengenai itu Fed holds money supply in constant, yang dimana di sini artinya garis IS ini bergeser karena ada perubahan dalam kemauan belanja masyarakat akibat kebijakan pemerintah. Kenapa dia bergeser? Karena yang pertama itu adalah pajak naik. Pemerintah mengambil lebih banyak uang masyarakat untuk daya beli konsumsi masyarakat itu akan turun, atau bisa dibilang kurva IS ini akan bergeser ke kiri. Selanjutnya yaitu ada kurva ILM, yang dimana kurva ILM ini dapat diam di tempat. Kenapa dia tidak bergerak? Karena bank sentral ini memutuskan untuk tidak mengubah stok uang yang beredar. Yang ketiga itu titik bertemunya A dan B. Kenapa dia bisa dibilang titik bertemu? Karena ekonomi berpindah dari keseimbangan A ke keseimbangan B yang lebih rendah. Kenapa dia pindah? Setelah pajak naik, orang jadi malas belanja. Jadi permintaan itu akan turun.
atau bisa dibilang kurva IS ini akan bergeser ke kiri. Karena permintaan barang turun, jadi ekonomi pun melambat. Jadi ekonomi tersebut bisa dibilang terhambat dengan faktor lainnya. Yang terakhir itu karena ekonomi itu sepi, kebutuhan akan uang tunai juga berkurang karena membuat suku bunga ini juga ikut turun. Baik, di sini selanjutnya yaitu ada kurva Fed holds interest constant, yang dimana di sini itu pergeseran kurva IS atau pemerintah naikkan pajak, yang artinya pemerintah menaikkan pajak yang membuat daya beli masyarakat itu langsung merosot. Kenapa dia bisa bergeser? Karena pajaknya naik, masyarakat jadi lebih irit belanja, permintaan barang dan jasa itu akan anjlok. Jadi kurva IS ini akan bergeser ke kiri. Sedangkan kurva LM ini atau bisa dibilang bank sentral ini melakukan tindakan drastis untuk menjaga suku bunga tetap akan stabil. Kenapa dia bergeser? Ketika pajak naik, ekonomi sebenarnya ingin mendingin atau seharusnya bunga tersebut itu akan turun. Tetapi bank sentral ini justru lebih menarik jumlah uang yang beredar atau kontraksi moneter supaya suku bunga ini tidak jatuh. Akibatnya, kurva LM ini akan bergeser ke kiri atas. Baik, di sini selanjutnya yaitu ada Fed holds income constant, yang dimana artinya pemerintah menaikkan pajak sehingga daya beli masyarakat itu langsung terpukul. Kenapa dia garis IS-nya bergeser? Karena masyarakat ini harus membayar pajak lebih tinggi, uang belanja itu akan berkurang, sehingga kurva IS-nya ini akan bergeser ke kiri. Selanjutnya yaitu pergeseran kurva LM, yang dimana artinya bank sentral ini melakukan intervensi aktif dengan menambah jumlah uang yang beredar. Kenapa dia bisa bergeser? Karena bank sentral ini tidak ingin pendapatannya turun, karena uang ke pasar agar orang tetap bisa belanja. Secara grafis, kurva LM ini akan bergeser dari kanan ke bawah, kanan bawah. Jadi selanjutnya yaitu pergerakan dari titik A ke titik B, yang dimana artinya ekonomi didorong ke level pendapatan yang sama seperti di titik A. Kenapa dia pindah? Karena pemerintah menarik uang melalui pajak atau IS ini akan bergeser ke kiri, tetapi bank sentral ini memberikan uang kembali, jadi akhirnya garis LM ini akan bergeser ke kanan. Hasilnya, pendapatan ini tertahan tetap di posisi awal. Namun, kebijakan moneter ini yang sangat ekspansif, suku bunganya ini akhirnya turun ke titik D. Di sini saya akan menjelaskan kurva mengenai investasi saving dan liquid money as a theory of aggregate demand, yang dimana di sini akan membahas model IS ini ke LM ini adalah otak dari ekonomi kita, yaitu kurva investasi saving mewakili niat belanja masyarakat, sedangkan kurva LM ini mewakili ketersediaan uang tunai dari bank sentral, dan titik perpotongan keduanya adalah detak jantung ekonomi nasional. Saat pemerintah menaikkan pajak, niat belanja masyarakat itu akan melemah dan kurva IS ini akan bergeser ke kiri, membuat ekonomi itu akan turun. Sebaliknya, saat bank sentral menambah jumlah uang, kurva LM ini akan bergeser ke kanan, membuat ekonomi bergairah kembali. Intinya, ekonomi adalah sebuah keseimbangan. Setiap kebijakan pajak atau moneter yang diambil akan menggeser titik temu ini, yang kemudian menentukan apakah suku bunga kita akan naik atau turun. Sekian video yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.